Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Aufi Aldo TV. Kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah STB ya, semua STB ya. Ini kebetulan ini STB metric cable. STB ini masih segel ya, masih segel. STB ini mengalami kerusakan apabila kita tancapkan ini ya, saya tancapkan tegangan ini, saya tancapkan aliran listriknya. STB ini tidak hidup ya, tidak hidup. Sebagai langkah yang pertama dalam mengatasi STB metrik yang tidak hidup ini, tentunya sebagai pengecekan pertama kita dapat menggunakan kabel USB ini ya, kita menggunakan kabel USB, kita pasang kabel USB ini ya, kita pasang kabel USB, kemudian kita cas dengan changer HP ya, changer HP yang USB ini ya. Apakah nyala atau tidak ya? Apabila nyala kerusakannya di power supply-nya ya. Ini ya. Setelah kita tancapkan charger di charger HP, STB ini dapat hidup ya. Berarti kerusakan STB ini ada di power supply-nya ya, ada di power supply-nya. Ini sebagai langkah pengecekan awal ya bagi servis ya. Untuk dipakai di rumahan ya juga bisa. Jadi pengecekannya begitu ya. Kita lepas dulu STB di HP ini, kita coba kita buka ya, kita buka. Untuk mengetahui kerusakannya ya, ini ya. Oh, ternyata STB ini mengalami kerusakan di bagian elko ya. Ini ya, untuk elko nya ini sudah banyak yang menggelembung ya, kita ganti elko nya dulu ini ya, kita ganti kedua elko nya dulu. Dan langkah yang pertama sebelum kita ganti elko nya, kita tancapkan STB ini ya. Kemudian kita cek tegangan 10 volt ini ya, kita arahkan avometer kita ke tegangan 10 volt ya, avo ke 10 volt. Kemudian kita cek di bodi ini ya, di bodi ini yang minus. Kemudian kita cek di diode ini ya. Apabila masih ada ini ya, avo bergerak ya, walaupun tidak mencapai 5 volt tapi ada tegangan ya, berarti power supply ini masih bagus ya. Kerusakannya ada di bagian, hanya di bagian elko ini ya. Kita ganti elko nya ini, kita ganti ketiga elko ini ya, 1, 2 ini yang penting. Kemudian ini 1 juga kita ganti lagi ya. Untuk menggelembungnya itu elko ini disebabkan oleh pemakaian yang terlalu lama, juga disebabkan karena voltase dari elko ini ya, biasanya elko ini 470 ya, 16 volt ya. Ini kita ganti dengan 470 yang 25 volt ya, sehingga tegangan apabila mendapat tegangan yang lama elko ini kuat ya. Kita ganti dulu ya. Ini ya, setelah kita lepas kedua elko ini nilainya 470 16 volt ya. Ini nilainya 470 16 volt, dua elko ini ya. Kita ganti dengan nilai 470 25 volt ya. Kita ganti dua ya. Kita menggunakan yang 1000 mikro 25 volt juga bisa ya. Kita ganti kedua elko ini. Jangan lupa kutubnya ya, kutub positif negatifnya terbalik ya.
Oke, setelah kita ganti ini kita solder lagi ya. Kita solder, usahakan kita memakai solderan yang panas ya, dan biarkan agak berapa lama ya, biar timah ini masuk ke dalam ya. Jadi gitu, kalau SLPD cara pensolderannya gitu, kita biarkan agak lama biar timah masuk ke dalam. Iya. Setelah kita ganti kedua elko ini ya, saya menggunakan elko bekas ini ya, dari TV ya. Kita pasang lagi. Usahakan kita kasih baut ya, walaupun satu-satu kita kasih baut ya dalam pengetesannya ya, supaya bodi ini tidak menempel ke jalur PCB ya. Kita hidupkan. Ini ya, setelah penggantian elko ini setup box dapat hidup kembali ya. Demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan dalam mengatasi sebuah setup box yang mati ya. Salam dari saya.